Baik, itu golput untuk calon legislatif. Kemudian untuk pilpresnya atau pemilih presidennya justru ada penurunan. Artinya sebenarnya dalam pemilu serentak ini orang lebih ke-trigger, lebih termotivasi untuk milih presidennya, untuk terlibat daripada milih kemudian anggota legislatifnya. Ya, kalau memang pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif beda tuh. Parpol tuh beda dengan presiden. Orang memang lebih senang pilih presiden karena memang ada peran media juga di sini lebih sering untuk melakukan kampanye tentang presiden, dan acara atau menuju ke RI 1 itu kan berkali-kali diselenggarakan oleh KPU ya. Debat terbuka itu ada debat terbuka, kemudian si calon-calonnya ini lebih ke person gitu ya. Sementara kalau partai politik kan orangnya banyak dan yang divisualkan itu biasanya kalau nggak ketum logo partainya. Jadi otomatis lebih rumit di dalam pileg dibandingkan pilpres, sehingga orang tuh lebih exciting pilih si pilpresnya. Makanya ada harapan dari partai-partai politik itu untuk mendapatkan efek ekor jas ya. Dari si calon-calon presiden yang didukung. Sayangnya memang tidak terlalu sering juga nih efek ekor jas berpengaruh ke setiap partai. Biasanya partai-partai tertentu saja dan tergantung dari periodenya. Misalnya PDI Perjuangan ya yang mengusung Pak Jokowi gitu ya. Itu di periode pertama, artinya periode pertama presiden itu bisa 4%-an. Tapi begitu periode kedua, kotel efeknya Pak Jokowi untuk PDI Perjuangan hanya 0,38%. Nah, memang ada beberapa partai politik yang mendapatkan kotel efek langsung, misalnya Gerindra. Karena Pak Prabowo-nya presiden, wakil presidennya juga dari Gerindra, maka otomatis dia naik. Tapi kalau hanya mendukung saja, tidak mengusung, itu biasanya kurang terasa. Kecuali waktu itu misalnya kayak Nasdem. Nasdem kan ngusung Pak Jokowi dari pertama. Itu terasa tuh, dari awal dia udah jualan Pak Jokowi. Jadi pada saat pileg, terasa terasa efeknya. Nah, memang sih si partai politik ini berusaha untuk meningkatkan elektabilitas dia gitu ya. Macam-macam caranya. Bisa undang orang terkenal sebagai caleg gitu ya, ada artis jadi caleg, tapi yang harus diwaspadai oleh semua partai politik, jangan sampai gara-gara ingin mengejar elektabilitas mereka hanya menjadikan atau mengubah partai politik yang penuh idealisme ini, harusnya ada ideologis yang diperjualkan, hanya menjadi sekedar organisasi pengumpul suara. Nah, kalau cuma jadi organisasi pengumpul suara, akhirnya strateginya strategi pragmatis tuh. Yang penting dapetin suara. Ada caleg yang maju dari dua partai, ya udah deh, yang penting caleg yang dipilih gitu. Juga belum tentu kompeten, yang penting ngetop gitu kan. Ngetop dulu sehingga suaranya dipilih. Itu kalau partai politik sudah mengubah dirinya menjadi organisasi pengumpul suara saja.